Ngeri-ngeri Sedap dengan estetika drama keluarga Batak yang sangat menarik dan dapat mendeliver pesannya dengan baik. Lalu ada Jatuh Cinta seperti film-film dengan naskahnya yang menurut gue cukup cerdas dan sampai sekarang membuat gue terkagum-kagum. Dan film dengan cerita yang sederhana seperti Agak Lain yang dideliver dengan sangat well crafted dan rapih. Semua itu ngasih ekspektasi kepada gue ketika gue pengen nonton film Kakak Bos ini. Singkatnya gue bisa bilang kalau misalnya film Kakak Bos ini sayangnya menjadi film imajinari yang paling lemah menurut gue. Banyak banget kekurangan yang bisa gue bilang tidak hanya menghambat film ini, justru bisa dibilang merusak. Film ini justru membuat gue ragu akan statement dari si produser yang di beberapa podcast atau wawancara bilang kalau misalnya bagaimana dia memilih film yang akan diurus sama Imaginary itu adalah berdasarkan naskahnya. Ketika dia bilang naskahnya cukup menarik dan bagus dan cukup matang untuk dieksekusi, maka kan mereka ambil. Sedangkan dari film Kakak Bos ini gue ngelihat sebaliknya. Justru jadi gue ngerasa kalau misalnya Imaginary ini ya memang basicnya pengen ngebantu circle-circle-nya mereka yang pengen bikin film. Film ini paling bisa dibandingin sama film Agak Lain kalau kita bandingin oleh sesama film dari Imaginary. Kenapa? Karena ini adalah film drama dan salah satu genre utamanya adalah komedi. Nggak bisa kita bandingin sama Ngeri-Ngeri Sedap karena kalau nggak salah ingat harusnya nggak ada genre komedi di film Ngeri-Ngeri Sedap. Berbeda dengan Agak Lain yang gue rasa menjadi film komedi yang berhasil mengelaborasikan jalannya cerita dengan komedi di dalamnya, justru gue ngerasa di film Kakak Bos ini drama dan komedi di sini justru kesannya tabrakan banget. Walaupun mereka ingin menghadirkan film dengan genre komedi, justru menurut gue aspek yang paling rusak di film ini sayangnya adalah komedinya itu sendiri. Secara premis menurut gue film Kakak Bos ini bagus banget. Another drama keluarga yang bisa jadi bahan refleksi buat orang-orang. Apalagi ini adalah tentang hubungan ayah dan anak gitu. Ya menurut gua hal itu lumayan relate gitu. Termasuk dari sudut pandang karakter ayah dan anak yang ada di film ini. Sebenarnya bisa-bisa aja gitu relate ke banyak penonton. Potensi emosional dalam dramanya pun cukup menarik karena bisa gue lihat kalau misalnya dua karakter utama di sini yaitu si Kakak Bosnya itu sendiri dan juga anaknya itu punya kompleksitas karakter yang sebenarnya nggak sinetron-sinetron banget gitu. Ayahnya ini bisa mengcapture sosok ayah yang punya ego dengan baik dan anaknya juga berhasil mengcapture sosok anak yang sayang sama bapaknya tapi banyak banget denialnya gitu. Cuman ya itu semua nggak bisa tersampaikan dengan baik karena gue ngerasa di naskah di film ini komedi-komedi yang dimasukkan ini ya memang menjadi sebuah tuntutan untuk membuat film ini jadi komedi. Instead of mengelaborasikan komedinya ke dalam plot cerita, memberikan perkembangan cerita layaknya Agak Lain, film ini malah sebaliknya. Sebagian besar komedi di sini nggak cukup berpengaruh untuk perkembangan cerita dan progresif cerita. Sebenarnya gue bisa bilang kalau misalnya si komedinya ini cocok banget untuk mendeliver kepada penonton, menyampaikan kepada penonton pengkarakteran dari si Kakak Bosnya ini, si bapaknya ini. Karena gue bisa lihat kalau misalnya karakter bapaknya ini adalah karakter yang sebenarnya lemah lembut, rapuh, tapi itu semua ditutupi oleh kegaharan dia sebagai orang timur gitu dan juga profesinya. Dan gua rasa durasi film yang hitungannya panjang untuk film Indonesia yaitu berdurasi 2 jam 1 menit ini, sebagian besar durasinya itu lumayan tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Karena gua lihat ya karena ini adalah komedi yang nggak nyambung ke ceritanya, jadi ini kesannya adalah cerita yang harusnya bisa cuma 1,5 jam atau bahkan 1 jam molor dari jadi 2 jam, dimana di sisanya ini kebanyakan itu digunakan untuk komedi-komedi yang nggak begitu relevan sama perkembangan cerita. Lalu apakah komedinya ini cuma karena naskahnya yang nggak ngaruh ke ceritanya? Ada juga faktor acting dan juga cast yang bermain di sini. Memang di sini gue bisa lihat kalau misalnya si sutradara ini pengen banget memanfaatkan banyak banget talenta-talenta orang timur yang jujur menurut gue di sini keren banget. Apalagi endingnya dideliver dengan mendeliver kebudayaan timur dengan cara yang eksotis banget. Cuman sayangnya di beberapa titik karakter-karakter di sini aktingnya agak jelek. Apalagi supporting karakter anak buahnya Kakak Bos yang selain Mamat atau Abdur. Bahkan mohon maaf, acting dari karakter-karakter di studio musik kayak
Ernest dan yang semacamnya juga itu lumayan over dan agak miss. Pokoknya acting yang mereka itu membuat bagaimana komedi di sini nih jadi kesannya tuh slapstick dan cartoonish, dan itu benar-benar berlawanan sama energi dari film ini yang punya drama yang sebenarnya tuh kalau dikelola dengan baik itu lumayan emosional. Ya intinya film ini adalah film imajinari yang ironis banget. Dikala produsernya bilang mereka mementingkan naskah, tapi gue lihat di film ini naskahnya ini lumayan berantakan dan cukup menyiksa untuk dinikmati dengan pacing yang begitu lambat yang digunakan untuk komedi yang sebenarnya menurut gue banyak miss-nya. Ya kalau misalnya treatment film ini dibikin benar-benar kayak ngeri-ngeri sedap, gak pakai komedi, kemungkinan film ini bakal enak aja gitu untuk dinikmati gitu. Apalagi dia ngambil sudut pandang hubungan ayah anak yang pasti relate ke banyak anak-anak dan juga mungkin para ayah di luar sana. Nah, tadi habis baterai. Naskah yang ditulis sama Ari Kriting dan juga komedi yang dikonsultasikan kepada Arif Brata, sejujurnya banyak banget yang miss. Kita coba ulas dikit lah komedi-komedi yang ada di dalam sini. Gue ngerasa dikit banget komedi yang bikin gue ketawa. Gue tuh kalau nggak salah cuman ketawa di joke soal ini aja. Joke soal kuli bangunan. Tapi ya selebihnya nggak ada lagi gitu. Kebanyakan komedi di sini malah komedi-komedi yang gitu, atau komedi-komedi yang sifatnya internal. Dan di sini dipakai lagi jokes Indah Permatasari dan juga si sutradara gitu yang apa namanya ya masalah pernikahan itu gitu. Dan di sini ya bener-bener nggak dapet lah di gua gitu. Ya pokoknya film ini agak kurang cocok lah kalau mau dielaborasiin sama genre komedi. Kalau misalnya dia benar-benar di-treat kayak ngeri-ngeri sedap, gue bener-bener pengen sih merasakan sensasi kagum gitu ya ngelihat sequence akhir di film ini gitu. Pertunjukan singkat yang menurut gue ya ngebangkitin kebanggaan gue sebagai orang Indonesia dengan keberagaman budaya. Dan jujur walaupun gue udah merasa tersiksa dan kurang nyaman sepanjang nonton film ini, ya sequence akhir itu ya masih bikin gue kayak ngerasa bangga gitu. Ya udah gitu aja dulu pembahasan dari gue soal film Kakak Bos, dan seperti biasa sampai jumpa di film berikutnya dan sebarkan racun.